Pernahkah kalian berpikir kenapa kita bisa bergerak, kenapa lampu bisa menyala, kenapa tumbuhan bisa hidup? Jawabannya ada pada satu hal penting, yaitu energi. Nah, hari ini kita akan bahas apa itu energi. Apa itu energi? Energi adalah sesuatu yang dibutuhkan agar sesuatu bisa bergerak, berubah, atau bekerja. Bagaimana tumbuhan ini bisa tumbuh? Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan tidak makan nasi atau roti untuk mendapatkan energi. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. Daun tumbuhan mengandung klorofil, yaitu zat hijau daun yang bisa menangkap dan menyerap cahaya matahari. Air diserap akar, kemudian disalurkan melalui batang dan diteruskan ke daun. Kemudian, karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Dengan bantuan energi matahari dan klorofil, proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan karbohidrat yang dilepaskan ke udara. Gas ini juga menjadi bahan utama untuk membentuk glukosa atau gula. Beginilah proses fotosintesis yang dibutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan suatu energi. Berbeda dengan tumbuhan, hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Mereka mendapatkan energi dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Melalui proses fotosintesis pada tahap sebelumnya, hewan akan memanfaatkan tumbuhan tersebut untuk mendapatkan energi. Tumbuhan yang dimakan akan diproses dalam tubuh melalui proses metabolisme. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui kotoran akan berubah menjadi pupuk dan nantinya akan dibutuhkan kembali tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Proses tersebut akan berulang secara terus-menerus sehingga hewan dapat menghasilkan energi. Bagaimana hukum kekekalan energi berlaku dalam kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia? Nah, menurut hukum kekekalan energi, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk saja. Tumbuhan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Saat hewan atau manusia memakan tumbuhan, energi kimia itu masuk ke tubuh kita. Energi makanan kemudian berubah jadi energi gerak ketika kita berlari, jadi energi panas saat tubuh menjaga suhu, bahkan jadi energi listrik di otak. Jadi, energi dalam tubuh kita tidak hilang, hanya berubah bentuk agar kita bisa hidup dan beraktivitas. Itulah hukum kekekalan energi yang berlaku pada makhluk hidup. Ada beberapa energi yang berperan dalam metabolisme seperti dalam reaksi glikolisis dan siklus Krebs. Energi yang berperan dalam reaksi ini berupa ATP. Energi dari makanan disimpan dalam bentuk ATP. Saat sel butuh energi, misalnya untuk bergerak, memompa ion atau sintesis, ATP langsung dipakai dengan memutuskan ikatan fosfatnya. Selanjutnya ada NADH. NADH terbentuk saat glukosa dipecah. Elektron yang dibawanya akan diserahkan ke rantai transport elektron di mitokondria untuk menghasilkan banyak ATP. Sedangkan FADH2 menghasilkan ATP yang lebih sedikit dibandingkan NADH. Hal tersebut terjadi karena titik masuk elektronnya di rantai energi yang lebih rendah.